Selamat pagi buat anak-anak ibu yang ada di kelas 4. Selamat bertemu kembali di pembelajaran informatika. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Semoga sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang ibu sampaikan pada hari ini. Pada pagi hari ini ibu akan memberikan materi tentang perangkat komputer, di mana tujuan pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan pengertian dari software, siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh dari software, dan siswa dapat mengenal perangkat komputer. Di sini ibu ada memberikan gambaran tentang perangkat komputer. Nah, anak-anak ibu, kalian bisa melihat ada beberapa macam gambar dari perangkat komputer tersebut. Dari gambar beberapa perangkat tersebut, ada 3 sistem perangkat untuk menyusun komputer, yaitu pertama hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga brandware atau pengguna. Dari 3 perangkat komputer tersebut, nah di sini kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama hardware atau perangkat keras. Bulan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu perangkat keras. Nah, sekarang kita akan masuk ke perangkat jenis kedua, yaitu software atau perangkat lunak. Nah, anak-anak ibu, mungkin kalian sudah tahu apa itu perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu adalah bagian tidak terpisahkan pada sistem komputer sebagai jembatan dengan perangkat keras agar komputer bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Pengertian software tersebut, nah anak-anak ibu bisa melihat contoh dari perangkat lunak yang ada pada materi. Adapun contoh perangkat lunak tersebut, yang pertama adalah software system, software browser, Microsoft Office, Paint software, dan software antivirus. Nah, di sini ibu akan menjelaskan masing-masing contoh perangkat lunak tersebut. Yang pertama, software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua, software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Contohnya Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Yang ketiga, Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor. Contohnya adalah Microsoft Excel, Microsoft Word, dan PowerPoint. Yang keempat, Paint software. Software ini yang digunakan untuk mengolah gambar atau mendesain, mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain, dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Yang kelima, software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu mendownload file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh software antivirus yaitu Smadaf, AFG, Norton, dan masih banyak lagi. Adapun fungsi software yaitu mengolah data, perintah atau instruksi tertentu sehingga akan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh user. Yang kedua, sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras dalam komputer. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Yang kedua, freeware. Yang ketiga, shareware. Yang keempat, malware. Yang kelima, open source. Yang keenam, firmware. Yang ketujuh, free software. Nah, di sini ibu akan menjelaskan satu persatu tentang macam-macam perangkat lunak tersebut. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak berbayar adalah software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu. Yang kedua adalah freeware. Perangkat lunak gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu.
Yang ketiga, shareware adalah perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Yang keempat, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Yang kelima adalah open source, perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Yang keenam adalah firmware, adalah perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca, contohnya Linux. Yang ketujuh adalah free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu, setelah itu pengguna bebas untuk melakukan penggunaan, modifikasi, hingga distribusi. Komponen perangkat lunak. Ada beberapa komponen perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program tambahan atau program bantu. Yang ketiga, bahasa komputer. Yang keempat, program aplikasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Yang kedua, perangkat lunak tambahan atau program bantu adalah software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer, seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengopi data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya adalah WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan Defragment. Yang ketiga adalah bahasa komputer. Bahasa komputer itu terbagi dua. Yang pertama, bahasa tingkat rendah. Yang kedua adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, yang keempat adalah program lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, di sini Ibu akan memberikan sebuah tugas buat kalian, di mana tugas ini kalian kerjakan di buku tulis. Nah, sekian dulu materi pembelajaran Ibu pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat buat anak-anak Ibu yang ada di rumah. Nah, jangan lupa itu dicatat ke dalam buku catatannya. Nah, Ibu ucapkan selamat belajar dan selalu menjaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa di subscribe ya nak ya.